Baik, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran CSS. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang HTML. Kita sudah membuat juga sebuah template dari HTML yang mungkin tampilannya sangat sederhana. Kita sudah memahami semua tag-tag yang ada di HTML. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang CSS. CSS ini adalah Cascading Style Sheets, di mana kita akan menambahkan atribut-atribut ke elemen HTML. Oke, kita langsung saja melihat. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa itu CSS. CSS itu adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen dalam sebuah halaman web yang dibuat dengan HTML. CSS ini bekerja menerapkan aturan gaya pada elemen HTML berdasarkan selektor, misalkan tag P, H1, class atau ID. Nah, P itu masih ingat P ya, P itu untuk membuat paragraf baru, H1 ini untuk membuat biasanya teks untuk judul dan sebagainya ya. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Kenapa CSS penting dalam desain web? Yang pertama adalah karena menggunakan CSS itu bisa memisahkan konten dan tampilan. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi. Berikutnya, membuat desain yang responsif. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik melihat sebuah web yang bisa tampil dengan baik kalau menggunakan layar besar seperti komputer atau laptop, tapi juga tampil dengan baik kalau menggunakan layar kecil seperti handphone, maka itu adalah permainan dari CSS. Nah, berikutnya adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience, kemudian mendukung animasi dan interaktivitas. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau dilihat dari fungsi, yang pertama kita lihat dari fungsi, maka HTML itu adalah struktur dan konten halaman web. Kemudian fungsi dari CSS adalah mengatur tampilan dan tata letak. Dan fungsi dari JavaScript adalah interaktivitas dan dinamika. Nah, jadi ibarat rumah, maka kerangka rumah itu adalah HTML. Kemudian hiasan di dinding-dindingnya itu adalah CSS. Nah, kemudian kelistrikannya di dalam rumah adalah JavaScript. Nah, itu yang menangani interaktivitas. Nah, jadi ibaratnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh HTML? HTML adalah membuat teks, menampilkan gambar, membuat formulir atau form, tabel dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan CSS dengan HTML, yaitu mengatur warna, mengatur jenis font, mengatur font, layout, animasi dan sebagainya. Nah, kemudian JavaScript menangani event, melakukan validasi form, melakukan efek dinamis dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik pernah mengisi form di web, kemudian biasanya itu muncul kalau kita mengisi alamat di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia atau dan sebagainya. Nah, biasanya ada itu muncul kalau misalkan kita memilih provinsi. Nah, setelah kita memilih provinsinya, misalkan Provinsi Sulawesi Selatan, maka di bawahnya itu akan muncul form untuk menampilkan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, begitu selanjutnya, setelah menampilkan kabupaten, maka akan muncul lagi di bawah form untuk menampilkan kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kerjanya JavaScript. Nah, untuk JavaScript kita akan mempelajari di video berikutnya atau di pertemuan minggu depan. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh kode HTML. Nah, HTML ini, nah ini kita sudah pelajari kemarin ya. H1 judul. Jadi misalkan kita membuat sebuah tag headline di HTML dengan tag H1, lalu kita ketikkan judul di dalamnya, kita tambahkan CSS seperti ini. Nah, jadi untuk memberi atribut kepada H1 ini, maka kita cukup menambahkan perintah CSS seperti ini. H1 dalam kurung kurawal color .2 blue titik koma, kemudian diakhiri tanda kurung balas kurung kurawal. Nah, otomatis kalau kita menjalankan H1 ini, maka tampilannya akan berwarna biru
seperti identitas yang diberikan oleh CSS. Nah, lalu bagaimana peran JavaScript? Nah, JavaScript itu memberi perubahan pada saat ada interaktif, pada saat ada interaksi. Nah, jadi kalau ada interaksi untuk teks H1, maka JavaScript mengatur mengubahnya menjadi warna merah. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ada interaksi interaktif, maka dia tetap akan berwarna biru. Nah, oke. Kalau misalkan tanpa interaksi tetap warna biru, kalau ada interaksi maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, berikut adalah ekstensi file. Nah, untuk ekstensi file HTML, dia berekstensi .html, kemudian CSS berekstensi .css. Nah, untuk JavaScript ekstensinya adalah .js. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi. Cara menggunakan CSS ada 3 macam, 3 cara penulisan CSS. Yang pertama adalah inline CSS, kemudian yang kedua internal CSS, dan yang ketiga external CSS. Nah, untuk inline CSS, script CSS ditulis satu baris dengan file HTML. Nah, untuk internal CSS ditulis dalam satu file yang tadi satu baris, yang ini satu file dengan HTML, namun tidak satu baris, jadi berbeda dengan inline. Kalau inline berada dalam satu baris, tapi kalau internal masih berada dalam satu file tapi penulisannya berbeda. Nah, kalau di internal kita cukup menyisipkan file CSS menggunakan tag style di antara tag head HTML. Nah, oke. Nah, selanjutnya external CSS. External CSS itu yaitu kita menulis sebuah file CSS di luar dari file HTML. Nah, nanti kita panggil ke dalam file HTML. Nah, jadi kita memanggil file CSS lewat file HTML. Walaupun beda file, tapi kita bisa memanggil dalam file HTML. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, ini untuk inline. Untuk inline CSS, kita bisa melihat di sini. H1 style sama dengan color blue, text align center. Nah, kita bisa melihat tag H1 ini tag HTML, sedangkan tag style ini adalah tag style ini adalah CSS. Tag style color ini adalah CSS. Tapi berada di dalam satu baris yang sama. Nah, ini yang disebut dengan inline. Nah, oke. Alangkah baiknya kalau kita coba dulu. Saya akan mencobakan. Saya copy saja ini. Ctrl C, kemudian saya buka di sini inline.html, paste. Nah, ini sudah selesai. Kita simpan, saya save. Lalu kita coba jalankan inline. Nah, ini. Nah, kita bisa melihat di sini seperti ini. Ini adalah inline, menggabungkan antara HTML dengan CSS dalam satu baris. Nah, oke. Saya kasih buat H1 yang lain ya. Saya buat lagi H1. Maaf. Ini adalah judul kedua. Simpan, saya refresh di sini. Nah, ternyata H1 yang di bawahnya ini tidak dipengaruhi oleh CSS yang ada di atasnya. Ini. Nah, berarti salah satu kelemahan dari penulisan CSS menggunakan gaya inline CSS adalah kita harus menulis file CSS secara berulang-ulang. Jadi setiap ada tag H1, maka kita menuliskan lagi kode style atau kode CSS untuk tag H1 tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba yang kedua. Yang kedua adalah internal CSS. Oke, saya copy saja ini.
masukkan di sini. Saya buat file baru, internal.html. Paste di sini, saya keluarkan ini. Nah, oke, perhatikan kemari, untuk internal ini adalah file HTML. Nah, di dalam file HTML terdapat script CSS. Nah, yang mana disebut script CSS? Nah, script CSS itu ada di sini, ini. Ini adalah script CSS. Disisipkan di antara tag head. Nah, ini head pembuka di atas. Di dalam head ada meta. Nah, kemudian ada title dan ada style. Nah, oke, sepertinya ini kurang tanda balas kurung. Nah, ini balas kurungnya harusnya di bawah. Wah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tag CSS. Berada dalam satu file dengan HTML tetapi tidak berada dalam satu baris. Nah, oke, saya simpan ini, save, dan kita coba jalankan internal. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, H1 ini diberi warna dari tag CSS yang ada di sini. Kalau saya ganti warnanya menjadi hijau, maka dia akan berubah menjadi hijau juga di sini. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat tag H1 yang lain. H1. Ini adalah judul kedua. Simpan, saya refresh di sini. Nah, H1 yang kedua ini sama-sama mengikuti file style yang ada di sini. Jadi cukup satu kali saja kita mengetikkan CSS-nya, maka bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, ini kalau kita menuliskan CSS menggunakan gaya penulisan internal CSS. Nah, oke. Nah, cukup mudah dipahami kan? Nah, sekarang kita akan lanjut dengan gaya penulisan CSS yang ketiga. Nah, untuk gaya penulisan CSS yang ketiga ini menggunakan eksternal CSS, yang artinya kita membuat file CSS ini terpisah dengan file HTML. Tetapi di file HTML kita akan memanggil file CSS ini di sini di antara tag head HTML. Nah, oke. Kita bisa melihat cara pemanggilannya menggunakan tag link rel sama dengan stylesheet href stylesheet.css. Nah, untuk hrefnya di sini kita harus sesuaikan dengan posisi folder di mana style CSS itu berada. Nah, jadi untuk memudahkan kita satukan dulu dalam satu folder. Nah, oke, saya copy saja ini. Ini adalah style CSS. Saya buat file di sini, style. Penamaannya boleh berbeda-beda dengan ini ya. Silakan dicoba sendiri. Saya menggunakan style CSS. Oke, balas kurung kurawal. Saya simpan. Nah, selanjutnya saya akan membuat HTML untuk memanggil file CSS. Nah, oke, saya buat filenya dulu. HTML eksternal ya. Eksternal.html. Saya paste kodenya di sini. Simpan. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian menggunakan nama file yang berbeda dengan CSS, dengan nama file saya, maka kalian harus sesuaikan di bagian ini, baris ke-7. Oke, saya simpan ini dan saya jalankan external.html. Nah, sekarang sama saja ya. Sama dengan ini. Oke, saya mencoba kembali membuat judul yang lain dengan tag H1. Ini adalah judul kedua. Simpan, refresh. Nah, sama dengan yang internal, bedanya adalah file CSS dipisahkan dengan file HTML. Oke, jadi sekarang kita sudah lebih memahami gaya penulisan CSS. Nah, jika ada pertanyaan silakan di
kolom komentar atau di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita bisa menguasai seluruh tak-tak CSS yang ada di dalam CSS, seperti tak-tak HTML yang kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, saya menyarankan sebuah website yang menampilkan dan menyediakan tak CSS secara lengkap di web ini ya. Ini adalah web w3schools.com. Lalu kita pilih CSS di sini. Nah, kalau minggu lalu masih ada yang kurang mahir atau belum terlalu paham semua tag HTML, kalian boleh masuk di menu HTML ini. Nah, untuk video ini kita belajar tentang CSS. Nah, di web w3schools.com ini sudah menyediakan semua tag CSS yang ada. Nah, oke, kita bisa perhatikan di sini kan. Nah, saya kasih contoh ya bagaimana cara menggunakan. Misalkan CSS Home. Nah, kita lihat di sini. Oke, kalau kalian belum familiar dengan bahasa Inggris, kalian bisa mengklik tanda titik 3 di sebelah kanan, kemudian klik translate di sini. Nah, oke. Nah, sambil menunggu web ini loading, saya ulangi refresh ya. Oke. Nah, klik tanda titik 3 di sebelah kanan, kemudian pilih translate, lalu klik Indonesia, maka web ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, tentu ini akan sangat memudahkan. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk belajar. Nah, kita lihat di sini ada contoh CSS di halaman awal atau tag pertama ini. Body dalam kurung kurawal background color like blue. Nah, kita bisa mengklik ini untuk melihat contohnya atau mendemokan secara langsung. Nah, saya coba klik ini, lalu ditampilkan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah warna light blue. Nah, kalau saya klik di sini, saya ganti menjadi blue, kemudian saya run, maka akan berubah menjadi warna biru. Oke, perhatikan di sebelah kiri, di sini ada tanda seru doctype HTML. Masih ingat ya, ini menandakan perintah kepada browser untuk menjalankan HTML5. Nah, lalu diikuti oleh tag HTML, head, kemudian ada script CSS, kemudian penutup tag, kemudian masuk ke body, lalu tag HTML H1 untuk membuat judul yang menampilkan my first CSS example. Nah, kalau kita lihat ini di sebelah kiri, berarti ini menggunakan gaya penulisan apa? Gaya penulisan inline, internal, atau eksternal. Nah, kalau kita perhatikan, karena file CSS berada dalam satu file dengan HTML, tetapi tidak berada dalam satu baris, berarti ini menggunakan gaya penulisan internal CSS. Berada dalam satu file, tapi tidak berada dalam satu baris. Nah, untuk mencoba selanjutnya, kalian bisa mencoba sendiri dari halaman w3schools.com. Nah, oke, kalau misalkan kita melihat di sini ada sangat banyak sekali di sini ya. Ini misalkan selektor. Nah, ini memberi warna dan sebagainya. Nah, kita bisa, adik-adik bisa belajar untuk menggunakan semua yang ada di sini. Nah, tentu tidak harus dihafal ya. Di awal-awal tentu tidak harus dihafal, tetapi kita harus menjadikan ini sebagai acuan. Jadi kalau misalkan kita sedang mendesain sebuah web, lalu kita lupa untuk tag-tag CSS-nya, kalian boleh masuk ke dalam website ini. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membuat sebuah template sederhana menggunakan HTML. Nah, ini template biasa. Saya coba menjalankan kembali. Ini adalah template biasa yang kita buat menggunakan HTML. Nah, saya jalankan supaya kita analisis bersama. Nah, ini hasilnya. Ini adalah template biasa yang kita buat bersama-sama. Kita lihat di sini ada menu beranda, tentang, kontak, tapi dia belum beraturan. Bahkan semua teksnya ini, semua elemennya berada di sebelah kiri. Nah, ya istilahnya ini adalah tampilan web yang sangat garing.
karena hanya menggunakan HTML. Nah, saya katakan tadi ibarat rumah, HTML ini cuma kerangka. Jadi kita hanya melihat kerangka rumah. Sekarang kita akan berikan sentuhan CSS supaya tampilannya lebih menarik. Nah, setelah saya memberi sentuhan CSS, maka hasilnya itu seperti ini. HTML CSS. Nah, jelas sekali perbedaannya ya. Saya tampilkan di kanan dan yang ini saya tampilkan di kiri. Oke, di sini judul websitenya sudah berada di tengah dan backgroundnya itu sudah memiliki warna. Berbeda dengan yang di sini. Sama dengan menunya. Menunya ini masih tersusun ke bawah, tapi di sini kita sudah buat lebih baik lagi. Dan di atas ini kita masukkan mulai dari kontak ini sampai judul website, kita masukkan dia ke dalam header. Lalu mulai sekilas sampai di sini, sampai di klik untuk melihat detail di sini, kita masukkan ke dalam konten. Dan yang terakhir di bawah kita masukkan ke dalam footer. Nah, ini ya kerjanya CSS. Nah, sungguh menarik bukan? Nah, kita bisa mengganti warna-warna yang muncul di sini. Sekarang kita akan lihat seperti apa file CSS yang ditambahkan sehingga menghasilkan tampilan website seperti ini. Nah, kita lihat di sini. html.css.html. Nah, ini file CSS yang saya tambahkan. Saya menggunakan penulisan internal CSS. Saya hanya menyisipkan file CSS di dalam file HTML. Nah, jadi mulai dari body saya memberi warna background warna putih. Oke, coba saya ganti menjadi warna merah ya. Merah tapi agak transparan. Oke, saya simpan. Kemudian kita refresh di sini. Nah, kan bodinya itu akan berubah. Nah, semakin menarik bukan? Nah, kita lihat kembali. Nah, kita buat juga ternyata tag header. Nah, tag header ini untuk mengatur headernya yang di atas, yang di sini. Ini namanya header yang di atas ini. Oke. Nah, lalu digunakan di HTML-nya di sini header. Nah, jadi sebelum tag H1 saya jalankan juga ini dulu, saya split ke sebelah kanan dan di sini template biasa, hilangkan ini supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini judul website langsung di sini tidak ada sebelumnya di dalam tag head, belum ada dilengkapi dengan file CSS atau script CSS, sementara yang di sini sudah dilengkapi dengan script CSS. Jadi untuk memberi atribut CSS kepada tag header, maka kita buatkan saja header di sini. Ini yang akan dijalankan untuk merubah halaman ini di bagian header di sini, judul website. Oke, saya coba mengganti warna di header ya. Saya ingin menggunakan warna merah yang lebih gelap supaya serasi dengan bodinya. Oke, saya simpan dan saya kembali menjalankan ini, refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Ya, pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini, singkat saja. Ini hanya untuk merefresh karena kalian sudah mengambil kemarin CSS di perkuliahan mata kuliah pemrograman web 1. Nah, silakan saya memberi tugas kepada adik-adik untuk dikerjakan. Saya akan periksa minggu depan kalau saya masuk. Tag HTML yang sudah kita buat sebelumnya di sini, ini hasilnya. Ini yang kita buat minggu lalu. Berikan sentuhan CSS sesuai materi yang kita dapatkan hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa lewat grup yang sesuai kelasnya masing-masing atau bisa juga lewat kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar.